warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sallallahu ta'ala fil kitabil Qur'anil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin tamu Allah yang berbahagia sedang jemaah Jumat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini, pada Jumat yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan, masih
diberi kenikmatan dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih tergetar mendengarkan panggilan muadzin tadi, yakni hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Ada juga sebagian saudara-saudara kita mendengar orang muadzin itu, ada yang tidur, ada yang bekerja, mereka belum diberi kesempatan dan belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur kita ini masih diberi hidayah, masih diberi petunjuk, masih dilemahkan lembutnya hati kita untuk menuju rumah yang mulia ini. Dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju rumah yang mulia ini dalam suatu ibadah kita, yaitunya untuk menunaikan salat ibadah Jumat. Bagi seorang muslim yang baru berakal, wajib sekali seminggu kita melaksanakannya Jumat tersebut. Seiring daripada itu, salawat serta beriring salam buat Ar-Rajul Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam yang terbelakang, dari alam yang serba ketinggalan, sehingga beliau mampu membawa umat manusia kepada alam yang menderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ini sekarang adanya. Untuk itu mari kita berselawat kepada beliau dengan ucapan singkat saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat singkat tersebut kiranya beliau mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita di yaumil mahsyar sebanyak-banyak hendaknya. Tanpa selawat tidak sahnya salat seseorang, tanpa selawat tidak sahnya doa seseorang, tanpa selawat tidak sahnya wudhu seseorang. Itu pentingnya kita berselawat. Rasulullah mengatakan dalam sabda hatinya, barang siapa berselawat kepada aku 1 kali, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Begitulah besarnya selawat ini. Sebelum khutbah ini kita uraikan, terutama hati bersiap buat diri sendiri dan seterusnya kepada jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dapat kita sama-sama meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah kita bisa mendekatkan diri. Karena dengan iman dan takwa inilah kita terhindar dari berbuat maksiat. Karena dengan iman dan takwa inilah kita bisa terhindar dari berbuat kesalahan. Dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, kita wajib percaya dengan rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6, yang tentunya tentang hari berbangkit. Sebelum kita dibangkitkan, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Bulan-bulan bertabrakan dengan matahari, gunung-gunung meletus, banjir bandang di sana sini terjadi, gempa, itulah yang namanya kiamat. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Dan setelah kita dibangkitkan oleh Allah, bermacam-macam cara kita dibangkitkan, tidak serupa dengan sekarang ini. Sesuai dengan amal perbuatan kita yang kita kerjakan di dunia ini. Dan kita tidak bisa menolong satu orang pun, sekalipun anak, sekalipun istri, sekalipun ibu, sekalipun ayah, kita tidak bisa menolongnya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah yang berbunyi surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahabatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Likulli ri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka itu pada hari itu disibukkan dengan urusannya masing-masing. Artinya kita tidak dapat lagi menolong saudara-saudara kita, tidak dapat lagi kita menolong teman kita. Kita dapat menolong saudara-saudara hanya ada di dunia ini. Kita bisa menolong keluarga kita hanyalah di dunia ini. Tapi pada waktu itu kita dikumpulkan di satu padang yang sangat luas, tidak ada sebatang pohon pun. Matahari dekat dengan ubun-ubun kita. Jadi bagaimana panasnya matahari pada waktu itu diceritakan dalam satu kitab hadis, satu hasta itu dekat sekali dengan ubun-ubun kita, panas minta ampun.
Tapi ada beberapa golongan yang tidak terkena, yang tidak tersentuh oleh panasnya matahari, tidak tersentuh dengan azabnya Allah. Siapakah itu? Inilah pokok pembicaraan kita pada hari ini. Satu, ialah pemimpin yang sangat adil. Ya, pemimpin itu harus adil. Kaya kita umpamanya, harta itu kita pergunakan ke jalan Allah. Kita infakkan. Mau kita membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, serta mau kita memberikan untuk pembangunan pesantren, masjid dan musola dan sebagainya. Itu orang seperti itu akan mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau kita kaya, kita bakhil, berimpak tidak mau, bersedekah tidak mau, menolong orang tidak mau, dan mengeluarkan zakat tidak mau, itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita miliki ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai mensyukurinya, itu masuk nikmat. Kalau kita tidak pandai bersyukur, itu adalah laknat azab dari Allah SWT. Nikmat yang dibandingkan oleh Allah itu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, tidak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Ya, mulai dari helaan nafas kita pagi tadi sampai nanti sore kita tidak bisa membayar kepada Allah SWT. Tapi Allah tidak minta pembayaran demikian. Allah menyuruh kita hanyalah inna salata li-dzikri, dirikan salat untuk mengingat itu. Itulah perintah Allah Subhanahu kepada kita. Hadirin yang berbahagia, kalau orang yang bakhil itu, itulah nanti tidak akan terlindung dari sengatannya matahari, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mempunyai harta, hendaklah kita berinfak, bersedekah dan mau membantu orang yang susah. Lalu yang kedua, seorang generasi muda yang taat beribadah, itu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang tua ini sudah pantas beribadah. Kita ini sudah tua, anak-anak muda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia sholat, mau dia baca Al-Qur'an, mau dia mempelajari kitab hadis, itu tidak menyakiti orang, dia itu sangat dicintai oleh Allah, akan mendapat naungan juga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terkena sengatannya matahari. Lalu yang ketiga, orang yang selalu terpaut hatinya dengan masjid, bukan dirinya tinggal di masjid, bukan, tetapi hatinya terpaut di masjid. Bagaimana masjid ini bisa ramai, bagaimana masjid ini bisa makmur, bagaimana bisa salat berjamaah di masjid ini, itulah orang yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang tidak pernah menyakiti hati orang, yang bisa menjaga perasaan orang lain, baik dari perbuatan dan perkataannya, tidak mau dia menyakiti orang lain. Itulah orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita sombong, kalau orang yang tidak pandai berbicara dengan sopan santun terhadap orang tua, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelima, seorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan cantik, diajak berbuat yang tidak senonoh, tetapi dia takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Dia takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada manusia. Lalu dia tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang yang mengingat Allah di waktu malam sedang sunyi. Sering dia salat tahajud, sering dia beristighfar, sering dia membaca Al-Quran, dia menangis, menyesali perbuatan apa yang telah dilakukan selama ini, sehingga dia sadar dan bertobat kembali. Itu juga orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah orang selalu bersedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Jangan kita bersedekah tetapi kita ceritakan kepada orang lain. Tidak ada artinya bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Nah, itulah paling pentingnya kita. Karena apa yang kita perbuat di dunia ini, besoknya akan kita pertanggungjawabkan. Ada malaikat di samping kiri dan kanan kita. Yang malaikat rakit adalah mencatat amal kebaikan kita, dan malaikat atid adalah mencatat keburukan kita. Apa yang kita kerjakan sedikit pun tidak akan terlindung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman mengatakan kepada Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakan aku itu dekatnya Allah dengan kita. Qalu hablum minal warid, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Tapi jauh Allah tidak bisa kita pandang. Dekat Allah tidak bisa kita sentuh.
namun Allah tetap berada di samping kita. Innallaha ma'ana, Allah tetap bersama kita. Hadirin yang berbahagia, apapun pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan. Badan ini tidak bisa lagi bicara, mulut ini tidak ada lagi artinya. Yang akan bicara nanti adalah anggota tubuh kita. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka itu dan akan berbicara adalah kaki-kaki mereka serta tangan mereka akan menjadi saksi tentang apa yang mereka kerjakan di dunia. Hadirin yang berbahagia, sudah jemaah yang dimuliakan Allah. Kita di dunia ini hanyalah singgah. Singgah itu namanya sebentar. Tapi kita singgah di dunia ini disuruh oleh Allah mencari bekal yang punya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Carilah bekal kata Allah di dunia ini, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepada Aku hai orang-orang yang bertakwa. Mari kita cari bekal takwa. Apa itu takwa? Takwa itu bukan hanya sholat saja. Semua aktivitas yang kita lakukan berbuat baik kepada orang lain, sadar kita bahwa kita itu siapa, tidak kita sombong, tidak kita cengkak, tidak kita menyakiti hati orang, itu namanya perbuatan yang baik, itu adalah sejenis takwa. Apalagi kalau kita hasad, kalau kita dengki, na'udzubillah, hancur ibadah kita. Sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Kebaikan kita itu akan dihancurkan oleh keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Seandainya kita berbuat baik selama ini, tapi kita zalim kepada orang lain, maka amal ibadah kita itu akan hancur, sia-sia dan tidak dapat kita terima. Tidak cukuplah dengan amal kita, dosa orang itu kita pikul. Alangkah ruginya kita bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ibarat kita membuat sebidang kebun. Waktu hasilnya orang memetiknya, kita hanya sebagai pekerja saja. Alangkah ruginya kita itu bapak hadirin berbahagia. Hadirin sedang kaum muslimin sudah jemaah yang berbahagia. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Ada yang 50 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Jarang umat Islam ini, umat Muhammad ini yang sampai 100 tahun. Dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dihidupkan di alam barzakh sampai selama-lamanya. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah, dahulu kalian mati saya hidupkan, kemudian kalian hidup saya matikan, dan saya hidupkan kembali, dan kepada pula kalian akan kembalikan. Tidak pernah kita mati lagi setelah masuk ke dalam alam barzakh. Ruh itu diperintahkan untuk dan memasuki ruh kita itu. 3 hari kita di alam barzakh, pecah mata kita, hancur dimakan belatung. 10 hari pecah perut kita, habis dimakan ular, dan berserak atau tulang kita ini. Sampai akhirnya tinggal tulang sulbi, itulah rahasia Allah. Dengan tulang sulbi itulah nanti kita dibangkitkan di Allah SWT. Sama besar kita, sama ganteng kita, yang perempuan sama cantiknya. Di situ nanti akan dilahirkan kita sebagaimana kita dilahirkan waktu ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Juga kita begitu nantinya akan dibangkitkan. Tetapi bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, akan didatangkan pakaian dari surga, yaitu sundus indah istabraqin, nama kainnya yang tidak ada pernah di atas dunia ini. Bapak-bapak hadirin berbahagia, hendaknya mari kita sadari, sekarang kita telah berada di minggu pertama tahun 2023 ini, bulan kedua. Apakah kita bisa menjamin usia kita untuk tahun selanjutnya, atau sampai akhir tahun ini, atau sampai malam ini, atau hari ini? Satu orang pun tidak bisa kita menjamin usia kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Likulli ajalin fa iza ajalha wa ma yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Manusia itu ada ajalnya, apabila ajal itu datang, tidak bisa dimundurkan sedikit pun barang sesaat, dimajukan barang sesaat. Begitu Allah Subhanahu wa taala, fa'lu lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Hadirin sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun 2022 itu kita banyak lalai, banyak kita mengerjakan urusan dunia sehingga kita lupa dengan urusan akhirat. Namun tahun ini bapak-bapak, mari kita gunakan kesempatan yang terbatas ini
Betapa banyaknya kawan-kawan kita tidak nampak lagi pada saat sekarang ini, pada tahun-tahun yang lampau, pada Ramadan yang lalu, banyak sama-sama bersyukur dan bersujud mengharap ridha Allah, namun mereka itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu apa keadaan orang di alam berzatu. Allah tidak mau. Ceritanya di dalam Al-Quran, jika aku mendengarkan orang diazab di alam kubur itu, kata Allah, niscaya orang di dunia ini mati ketakutan. Hendaknya kita menjadi husnul khatimah, orang yang terbaik menjadi bahagia. Jadi umur kita ini tidak bisa kita jamin. Tahun 2023-nya sholat kita perbaiki, baca-bacaan Al-Quran kita perbaiki. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai imam di rumah kita. Jangan kita jadikan Al-Quran ini sebagai pajangan begitu saja untuk laku atau hancur di makan raya. Tapi mari kita jadikan Al-Quran ini adalah imam kita, bapak-bapak. Dengan Al-Quran ini semuanya akan bisa kita kutip, baik buruknya, besar kecilnya, urusan dunia ini dan sampai akhirat ada di dalam Al-Quran. Hendaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari sekarang. Mari kita pergunakan kesempatan terbatas ini. Terima kasih atas segala perhatian. Pertama sekali Khatib menyampaikan hendaknya dapat kita jadikan intisarinya. Kita ambil kesimpulan dari buku ini. Kalau kaya kita jangan sombong. Jadi pemimpin kita itu harus adil, memotong sama panjang, mengukur sama panjang, menimbang sama berat, berkata adil, berbuat adil, berkata benar. Kemudian jadilah seorang generasi anak-anak muda ini yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Semuanya yang ada di dunia ini akan kita tinggal, satu pun tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa nanti kain kapan 3 lapis, 5 lapis, serta amal ibadah kita. Itu yang akan kita bawa. Dan terakhir kami berpesan kepada kita, tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan puasa. Mari mulai dari sekarang saling maafkan. Karena orang yang saling memaafkan adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tasiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.